all day long. I thought there would be no things left to watch, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Firman dari Humas Masjid Istiqlal. Ya, teman-teman dari MAN 1. Selamat datang di Masjid Istiqlal ya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Masjid Istiqlal. Ya, masjid ini dibangun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepatnya tanggal 24 Agustus 1961 dan selesai pembangunan tanggal 22 Februari 1978. Istiqlal dibangun sebagai rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunannya selama 17 tahun, dari 61 sampai dengan 78. Masjid ini dibangun sama dua presiden, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Nah, setelah jadi masjid ini ternyata masjidnya terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar nomor 3 di dunia berdasarkan kapasitas. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga baru Istiqlal. Nah, Istiqlal bisa menampung kurang lebih 200 sampai 250 ribu orang di dalam dan di halaman Masjid Istiqlal. Penuhnya hanya di 2 hari raya saja. Selebihnya tidak penuh. Selanjutnya luas Masjid Istiqlal 10 hektar dan luas bangunannya 4 hektar. Di masjid ada banyak sekali simbol. Yang pertama, masjid ada 5 lantai menyimbolkan Pancasila dan rukun Islam. Kemudian ada tiang-tiang besar, jumlahnya 12 tiang, melambangkan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada kubah besar dan kubah kecil. Kubah besar ada di dalam dan kubah kecil ada di luar. Kubah besar itu diameternya 45 meter dan kubah kecil diameternya 8. Di atas kubah besar ada besi tingginya 17 meter. Itu merupakan simbol kemerdekaan. 17 Agustus 1945. Nah, maka masjid ini dibilang Masjid Kemerdekaan. Sesuai dengan nama Istiqlal artinya merdeka. Nah, itulah histori Masjid Istiqlal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. when I went to the park, I recognized you at a glance, face to face. We just smiled. We already know that we'll be together.
Katekis, salah satu volunteer di Gereja Katedral ini, yang kebetulan hari ini bertugas sebagai penerima peziarah pengharapan Porta Santa di Gereja Katedral Jakarta. Oke, selamat datang di Gereja Katedral Jakarta. Iya. Ya Ibu, saya ada pertanyaan untuk Oke. Ibu. Apakah ada peristiwa paling memorable untuk Ibu? Peristiwa paling memorable di dalam hidup saya di sini, karena saya adalah salah satu umat dari Katedral Jakarta ini yang paling menancap ya dalam hati saya itu ketika saya setiap hari Minggu atau Sabtu atau Jumat pertama saya mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadah. Situ saya merasakan betul-betul inilah rumah saya, inilah tempat saya, di mana saya dapat memuji dan dapat bersatu dengan umat-umat yang lain, mendapatkan santapan rohani. Ya Ibu, baik. Bagaimana kondisi tempat ini dulu dibandingkan dengan sekarang? Saya di katedral ini dari tahun 91. Memang banyak mengalami perubahan, tapi bagian luar ya. Dalam katedral sendiri perubahan yang nyata waktu tahun 91 itu masih pakai kipas angin karena Jakarta belum panas. Sekarang pakai AC, itu yang secara fisik. Kemudian umatnya yang dulu itu cukup di dalam gereja, sekarang maka banyak tambahan-tambahan ini karena umat yang ikut ibadah atau ikut misa itu semakin banyak. Apalagi kalau hari Minggu di jam-jam yang favorit itu ya jam 9, jam 11 itu gedung gereja penuh, gedung ini penuh, sebelah sana itu penuh, sini juga ditempatin, bahkan tadi yang kamu jalan masuk itu juga ditempatin umat gitu. Ya Ibu, baik. Menurut Ibu, apa makna khusus dari tempat ini bagi masyarakat sekitar? Makna khususnya yang jelas di sini adalah pusat saya menumbuh kembangkan iman. Ya. Kemudian ini juga menjadi tempat di mana setiap orang membuka diri, karena tempat ini tidak hanya dikunjungi oleh orang Katolik saja, dikunjungi juga oleh saudara-saudara kita yang dari Istiqlal ya banyak, apalagi kalau hari Jumat itu sering yang mampir ya untuk melihat, dan kami terbuka boleh untuk melihat, untuk mengenal juga para turis-turis dari luar pun datang ke sini dan merasakan damai ya. Ya baik Bu, sekian pertanyaan saya. Terima kasih Bu Isis. Ada tambahan ya? Tidak ada Bu. Nggak, saya tambahkan informasi sedikit. Di belakang kita ini tertulis Geraha Pemuda. Nah, gedung ini adalah bentuk yang mengingatkan kita, dulu bentuknya nggak seperti ini, tapi di dalam bangunan ini ada pondasi bekas gedung di mana ketika para pemuda mengadakan kongres kedua di tahun 1928, ayo, hari apa itu? Menjelang apa ayo? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu dimulai rapatnya di sini. Ya dulu rumah sudah dirobohkan, tapi kemudian di atasnya didirikan Geraha Pemuda atau tempat-tempat pertemuan kita, maka namanya Geraha Pemuda. Begitu. Ya, jadi kalian anak muda ya harus mengisi kemerdekaan ini dengan Siap. lebih dengan apa, tidak menyia-nyiakan waktu. Kalau pemuda dulu bisa merumuskan teks Sumpah Pemuda dalam waktu yang singkat, kita punya waktu lebih banyak untuk merumuskan. Sekarang sumpahnya pemuda ini apa nih, Sumpah Pemuda zaman sekarang ini, bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia udah punya, bahasa apa? Bahasa kasih, itu harus dipakai bahasa yang sama, bahasa yang demokratis itu. Ya diingat ya, jangan berantem ya. Iya. Gitu. Lalu bangsa segala macam itu kamu bisa terjemahkan sendiri ya. Oke, selamat belajar anak-anak muda ini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak kali berkati ya.